Selamat datang kembali di Indo Isu, tempat di mana gosip paling panas dan cerita paling inspiratif selalu kami kupas habis buat kalian semua. Kali ini kita bakal bahas perjalanan hidup yang penuh lika-liku dari selebriti Indonesia yang dulu sempat dicibir, dianggap gagal, bahkan gak dilirik sama sekali. Tapi sekarang mereka jadi idola nomor satu. Ini dia kisah nyata, bukti kalau roda kehidupan itu benar-benar berputar. So, siap-siap untuk terinspirasi sekaligus nyinyir bareng kita. Yuk kita mulai dengan artis yang pertama. Ada Rizky Bilar. Nama Rizky Bilar sekarang udah gak asing lagi. Aktor ganteng yang sering warawiri di layar kaca dan YouTube ini dulunya bukan siapa-siapa loh. Bahkan karir Rizky sempat jalan di tempat saat dia cuma dapat peran kecil di sinetron-sinetron yang kurang terkenal. Kalau kita flashback ke beberapa tahun lalu, Rizky sering dihujat netizen karena dianggap cuma numpang eksis di acara-acara gosip. Cuma modal wajah doang, gak ada bakat, kata netizen. Tapi siapa sangka momen besar Rizky datang setelah viral di dunia hiburan gara-gara dijodohkan sama Lesti Kejora di salah satu acara TV. Pasangan ini langsung jadi sorotan, bahkan disebut sebagai pasangan sultan karena bisnis mereka berkembang pesat. Nah, buat kamu yang ngeremehin orang, hati-hati ya, bisa jadi yang kamu remehkan malah lebih sukses dari kamu. 2. Ayu Ting Ting. Siapa sih yang gak kenal sama Ayu Ting Ting? Penyanyi dangdut satu ini terkenal banget sekarang. Tapi tahukah kalian kalau Ayu dulunya pernah dianggap remeh? Karirnya dimulai dari menyanyi di acara-acara kampung. Waktu itu banyak yang bilang suara Ayu biasa aja, gak ada spesial. Tambah lagi gaya berpakaiannya sering dibilang norak dan gak pantas jadi artis. Bahkan lagu debutnya Alamat Palsu sempat nggak dianggap, tapi Ayu pantang menyerah. Dengan usaha yang keras dan kepercayaan dirinya, lagu itu akhirnya viral dan mengangkat nama Ayu Ting Ting ke puncak popularitas. Sekarang dia nggak cuma penyanyi, tapi juga pembisnis sukses. Ayu punya beberapa usaha, termasuk bisnis kuliner dan fashion yang selalu laris manis. Salut banget buat perjuangan Ayu yang nggak peduli omongan miring orang. 3. Raffi Ahmad. Nah sekarang kita bahas si Sultan Andara, Raffi Ahmad. Siapa sih yang gak kenal Raffi? Tapi tahukah kamu di awal karirnya Raffi juga pernah dicap sebagai artis yang cuma ngandelin tampang doang. Karir Raffi dimulai sebagai aktor remaja di sinetron-sinetron ringan. Tapi masa itu banyak gosip miring soal Raffi. Dari skandal asmara sampai dibilang gak profesional di lokasi syuting. Namun berkat kerja kerasnya, Raffi gak cuma jadi aktor, tapi berkembang jadi presenter nomor 1 di Indonesia. Gak cuma itu, Raffi juga pintar mengelola uang. Dari hasil kerja kerasnya, dia membangun kerajaan bisnis bersama istrinya, Nagita Slavina. Tapi yang paling bikin kita salut, Raffi selalu rendah hati dan terus bekerja keras meskipun sudah punya segalanya. Benar-benar inspirasi buat kita semua ya kan? Keempat, Denny Caknan. Kita lanjut ke artis keempat, sang raja pop Jawa, Denny Caknan. Tapi siapa sangka sebelum jadi sebesar sekarang, Denny sempat dicibir karena lagu-lagunya dianggap terlalu nanggung, gak dangdut, tapi juga gak pop. Denny memulai karirnya di Blitar, kampung halamannya, dengan bernyanyi di acara kecil-kecilan. Dia bahkan pernah mencoba peruntungan sebagai musisi pop, tapi gagal total. Lagu-lagunya gak laku, bahkan cuma didengar segelintir orang. Gak sedikit yang bilang kalau Denny gak punya ciri khas. Namun titik baliknya datang ketika dia memberanikan diri menggabungkan musik pop dengan lirik-liriknya yang berbahasa Jawa. Sekarang dia nggak cuma penyanyi, tapi juga pencipta lagu hits yang banyak dinyanyikan penyanyi lainnya. Konsernya selalu penuh sesak dan fansnya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat kamu yang lagi cari jalan di dunia musik, ingat kisah Denny Caknan. Kadang kita harus gagal dulu sebelum nemu resep sukses. Kelima, Luna Maya. Artis kelima ini adalah bukti bahwa skandal besar pun gak bisa menghentikan seseorang yang punya tekad kuat. Yaps, kita sedang ngomongin Luna Maya. Beberapa tahun lalu, karir Luna Maya sempat hancur lebur akibat kasus video skandal yang sangat kontroversial. Netizen heboh, kontrak kerja diputus, dan Luna kehilangan banyak peluang besar di dunia hiburan. Banyak yang bilang karir Luna Maya udah tamat. Tapi siapa sangka Luna berhasil bangkit dari keterpurukan. Di
Dia gak cuma kembali ke dunia acting, tapi juga merambah ke bisnis. Luna membuktikan kalau dia bukan sekedar wajah cantik di layar kaca. Dari passion sampai bisnis kosmetik, semua ini yang dia jalankan sukses besar. Jadi kalau kamu merasa hidupmu lagi berat, ingat Luna Maya. Di bawah, dia bisa kembali ke puncak dengan usaha keras dan keberanian menghadapi masa lalu. Keenam, Deddy Corbuzier. Sekarang kita masuk ke artis keenam, sang mentalis yang sukses menjelma jadi podcaster nomor 1 di Indonesia, Deddy Corbuzier. Tapi jangan kira perjalanan karirnya mulus dari awal ya. Dulu Deddy dikenal sebagai pesulap yang selalu tampil dengan gaya gotik, baju hitam-hitam, rambut panjang, dan ekspresi serius. Tapi setelah beberapa tahun, popularitas dunia sulap mulai meredup dan Deddy harus mencari cara baru untuk tetap relevan. Saat dia memutuskan untuk berhenti di dunia sulap, banyak yang mengejek dan bilang habis sudah karirnya. Namun, Deddy justru menunjukkan kebalikannya. Dia mulai menjadi presenter talk show dan akhirnya beralih ke dunia podcast lewat Close the Door. Sekarang, Close the Door jadi salah satu podcast paling populer di Asia Tenggara dengan jutaan penonton setiap episodenya. Deddy juga nggak berhenti berinovasi, dari fitness, kesehatan, hingga advokasi isu-isu penting, semua ditekuni. Deddy membuktikan bahwa saat satu pintu tertutup, pintu lain bisa terbuka lebar selama kita mau mencoba hal baru. Ketujuh, Pharrell Prayoga. Artis ketujuh ini adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa dimulai dari desa kecil. Yaps, kita sedang ngomongin Pharrell Prayoga, penyanyi cilik yang viral gara-gara lagu Ojo Bandingke. Tapi tahukah kalian, sebelum viral, Pharrell hanyalah seorang anak desa yang sederhana, bernyanyi untuk menghibur warga kampungnya di Banyuwangi. Pharrell awalnya sering tampil di acara hajatan atau di pinggir jalan, ditemani alat musik yang seadanya. Banyak orang yang memandang sebelah mata, bahkan meremehkannya. Ah, paling gak bakal sukses. Begitu kira-kira komentar orang sekitar. Namun, semua berubah ketika video Pharrell bernyanyi viral di media sosial. Suaranya yang merdu dengan ciri khas Banyuwangi membuat dia diundang tampil di Istana Negara pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang sangka anak desa ini berhasil membuat para pejabat dan presiden ikut bergoyang. Kini, Pharrell bukan hanya seorang penyanyi cilik, tapi juga ikon kebanggaan daerah yang sukses menembus panggung nasional. 8. Agnes Mo. Berikutnya ada artis yang sudah lama kita kenal, tapi sering diremehkan dulu karena mimpinya dianggap terlalu tinggi. Agnes Mo. Siapa yang gak tahu Agnes Mo? Penyanyi yang sekarang sudah jadi bintang internasional. Sebelum sukses seperti sekarang, Agnes sering dihujani kritik. Netizen dan bahkan orang-orang di industri musik Indonesia menganggap mimpi internasionalnya terlalu muluk. Udah deh Agnes, nyanyi di Indonesia aja, gak usah sok ke Hollywood. Begitu kira-kira suara miring yang sering dia dengar. Namun, Agnes gak pernah menyerah. Dia terus bekerja keras, mengasah bakat, dan menjalin koneksi di industri musik global. Hasilnya, Agnes bukan hanya penyanyi, tapi juga seorang ikon yang mewakili Indonesia di dunia internasional. Dengan segudang penghargaan, bisnis passion, dan jiwa sosialnya yang tinggi, Agnes Mo adalah bukti bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kita mau berusaha dan percaya pada diri sendiri. 9. Inul Daratista. Artis ke-9 ini adalah legenda dangdut yang berhasil mengubah stigma negatif menjadi kesuksesan besar. Siapa lagi kalau bukan Inul Daratista? Dulu, saat awal karirnya, Inul dikenal sebagai goyang ngebor yang fenomenal. Tapi, bukannya mendapat dukungan, Inul justru menuai banyak kritik. Mulai dari sesama artis dangdut hingga pejabat, banyak yang mencibir gaya menarinya terlalu vulgar. Bahkan, ada yang menganggap dia merusak citra musik dangdut tradisional. Namun, Inul tetap bertahan. Dia membuktikan bahwa di balik sensasinya ada kualitas vokal yang luar biasa dan kerja keras yang tiada henti. Dengan kekayaannya sekarang yang sangat fantastis dan peranannya sebagai ibu yang hebat, Inul Daratista membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar goyang ngebornya. Dia adalah inspirasi bagi semua orang yang berani melawan stigma untuk mencapai kesuksesan. Ke-10, Ruben Onsu. Dan akhirnya kita sampai ke artis yang ke-10, si pembisnis kuliner sukses sekaligus entertainer sejuta umat, Ruben Onsu.
Tapi, tahukah kamu bahwa perjalanan karir Ruben tidak selalu mulus? Di awal karirnya, Ruben hanyalah seorang pelawak yang sering tampil di acara komedi dengan bayaran kecil. Banyak yang bilang Ruben cuma jadi pelengkap lucu-lucuan, tanpa peluang untuk benar-benar bersinar. Bahkan, saat dia mencoba menjadi presenter di acara TV, Ruben sering diragukan karena gaya bicaranya yang dianggap terlalu santai dan kurang menarik. Namun, Ruben gak pernah menyerah. Dia terus belajar mengasah kemampuannya sebagai presenter, hingga akhirnya menjadi salah satu host acara TV paling terkenal di Indonesia. Tapi cerita Ruben gak berhenti di situ. Dengan tekad yang besar, Ruben mulai merintis bisnis kuliner dari nol. Siapa sangka bisnis ayam geprek yang dia dirikan bersama istrinya Sarwenda kini berkembang menjadi salah satu jaringan restoran terbesar di Indonesia. Ruben juga terlibat dalam berbagai bisnis lain, termasuk produksi makanan beku dan manajemen artis. Ruben adalah bukti bahwa konsistensi dan kebaikan hati bisa membawa seseorang dari bawah ke puncak kesuksesan. Jadi itulah dia 10 artis yang dulu sempat diremehkan, dianggap gagal, bahkan diragukan masa depannya. Tapi sekarang mereka menjadi idola nomor 1. Dari Rizky Bilar hingga Ruben Onsu, mereka semua punya satu kesamaan, kegigihan untuk terus maju meskipun banyak rintangan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah mereka? Bahwa nggak peduli seberapa sulit situasinya, selama kita bekerja keras dan tetap percaya diri, kesuksesan pasti akan datang. Nah, dari daftar ini, siapa yang paling menginspirasi kamu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like kalau kamu setuju kalau kisah mereka bikin kita semangat lagi. Oh iya, jangan lupa juga subscribe channel Indo-Isu dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar kamu gak ketinggalan cerita inspiratif, nyinyir, dan pastinya seru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Indo-Isu Squad, bye.